Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, kita ingin step by step untuk menyempurnakan dari teknik di quick clear ini. Tadi saya udah beberapa kali saya coba. Ini dia yang tadi saya coba itu di jam 3.21. Jam 3.21 juga. Di sini dia ada di jam 3.24. Di sini di jam 3.35 tadi ya. Ini sekarang di jam 4.30 sekarang ya. Oke, mungkin di video kali ini kita akan bahas sedikit gimana sih cara bacanya ataupun cara lihatnya. Memang ini sedikit sulit dan ini butuh pengalaman yang cukup tinggi ya, ataupun pengalaman yang matang lebih tepatnya ya, untuk kita bisa open posisi di market quick clear ini. Ini memang market yang misalkan dibilang sesat, sedikit sesat juga, tapi bisa mungkin ya kita akalkan ya. Oke, kita mungkin akalkan bermain dengan pre-action lompatan ataupun pre-action yang gerakannya itu yang mungkin dia seperti tekanan ataupun yang apa namanya, bahasa kemarin itu udah lupa saya bahasanya, itu sentakan ya. Oke, kita coba praktekkan ya. Coba saya praktekkan. Ini saya zoom aja, mungkin saya zoom aja segini aja. ini susah gampang sih ini. Kadang-kadang kalau memang marketnya itu floatingnya bagus, buka floating. Kalau apa namanya, kalau harga geraknya bagus itu bisa kita analisnya. Tapi misalkan geraknya kurang pak, susah. Coba ya. Ini yang perlu diperhatikan adalah si ini, si gerak ini. Jadi dia geraknya itu kalau memang lompat jauh, contoh geraknya kayak gini, dia di 41 ini. Yang perlu dibaca 2 digit ini, 2 digit itu ya yang perlu dibaca ya. 2 digit ini ya perlu dibaca, 80 ini. Misalkan dia lompatnya lumayan kelihatan dan terasa, itu kita open posisi yang reversal itu di awal pak. Nah dia ada di awal, ada di tengah, itu beda-beda cara sistemnya. Sejauh ini saya evaluasi. Kalau kayak gini, nah dia nokoh ini, kita open posisi sell. Kalau kayak gitu bias, nggak jadilah. Oke, kali lagi ya, coba ya. Ini kita open posisi buy. Ini kalau loss lagi. Oke, kita open posisi buy, profit kita. Jadi ini saya menggunakan time frame 15 detik. Kenapa saya menggunakan time frame 15 detik? Karena di time frame 15 detik itu lebih nampak dia ya, dari geraknya, dari gerak kasarnya itu lebih nampak dia pak. Ini saya menggunakan juga dari ini RSI-nya RSI standar aja di 14. Ini dia ya kalau memang mau. Ini dia di 14, kita kecilkan aja. Di 10 juga is okay, cuman di 14 itu lebih bagus. Oke. Nah, jadi ini RSI ini berfungsi untuk melihat overbought dan oversold. Jadi dia akan terjadi pemantulan, kita bisa open posisi reversal di sana apabila dia terjadi yang namanya gerakannya itu patah-patah. Kayak mana ya gerakan patah-patah? Gerakan patah-patah itu kayak gini. Nah, dia tiba-tiba langsung lompat, kemudian dia turun dikit-dikit, itu langsung open posisi reversal aja kalau dia udah turun dikit-dikit kayak gitu. Contoh ya, semoga telat banget kita open posisi pak. Coba ya. Ini kondisi ini pasti merah, kondisi ini kita telah open posisi. Ini harus sambil nggak ngomong ya. Ini mungkin udah masuk detik 5, saya nggak ngomong lagi. Ini kondisi ini merah pasti. Dia naik, kita open posisi sell. Tadi perasaan gampang-gampang banget aku. Kok lagi ngomong nggak enak. Bentar ya. Kita naikkan nominal. Kita open posisi buy. Oke, udah terkompen semua dari yang tadi, dari kesalahan. Kita harus melihat detail di sini, Pak. Kita mungkin jeda-jeda ya.
Oke. Turun dia, kalau dia turun yang goyang-goyang kita open posisi buy. Kita open posisi buy. Kalau dia turun yang tek 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 kita open posisi buy. Aku harus sedikit kurangin ngomong untuk menjelaskan ini, Pak. Sedikit mengurangi ngomong untuk menjelaskan ini ya. Jadi kedepannya, di video kedepannya mungkin saya itu ngomong dulu di pertama, di ujung baru eksekusi gitu ya. Kalau memang udah eksekusi itu nggak ngomong lagi karena susah fokusnya ya. Oke. Ini teknik ini akan saya berikan nanti, gampang. Ini apa ini? Ini kan gampang banget ini Pak. Gampang-gampang susah, tapi kalau memang udah kita fokus pasti kita dapat dari tekniknya. Ini kan segini hijau. Maupun posisi telat dikit aja kita telat, takutnya nanti kita dapat di atas, Pak. Oh enggak, di sini dia hijau berarti. Oke. Oh kayak gitu. Jadi dia ada lihat tadi, dia yang digerak-gerak tadi itu, dia itu memang minta turun seperti yang kita open posisi tadi. Kita open posisi buy tadi. Kita open posisi sell, cok. Telat. Ini nggak ngomong lagi ya. Di sini itu nggak ngaruh di support resisten ya, nggak ngaruh sama sekali dengan support resisten, nggak ngaruh, dikit pun nggak ngaruh. Satu, wah nggak tadi kok tadi, sorry, tadi kita loss tadi $60. Dia udah berada di oversold. Oke, kita pun posisi buy. Telat banget. Oke. Ini open posisi. Dapatnya di kurang kayak gitu terus. Jadi kalau kita FTT aja, kita kompen, dapat juga. Nanti mungkin saya di cara mudahnya nanti ya saya kasih tahu ya, cara mudahnya di next video. Gimana sih cara mudah trading di Quickler, ataupun gimana sih cara mudahnya main di Quickler ini supaya profit tapi kita nggak mikir, ada caranya, kita kompen aja dapat pasti. Posisi buy. Oh ini bagus, ini bagus. Walaupun posisi banyak 30 aja deh. Telat banget cok, telat banget. Tadi udah dibidik dari tadi, ini sampai 1000 mungkin ya kita yang naikkan ya. Posisi buy. Aku telat kayak gitu sakit hati aku, Pak, kalau telat kayak gitu. Ini bagus, ini pas banget ini. Oke. Udah naik ya saldonya kan. 5 detik doang. Ini open posisi buy tadi mau bilang. Kalau yang pas-pas kayak gitu bagusnya. Cuman kalau kita harus menunggu yang pas kayak gitu karena ini konten ya, karena ini video, seakan-akan lama gitu Pak. Jadi kalau tadi saya open posisi yang kayak tadi itu, ini kalau boom nggak bisa Pak. Kalau kita open posisi ngeboom, open posisi 3 kali berturut-turut nggak bisa. Dia open posisi itu langsung nggak bisa open posisi lagi. Udah selesai baru bisa open posisi. Jadi yang tadi profit banyak itu saya menunggu dari yang kayak gitu tadi. Open posisi buy. Kelihatan nggak tadi yang sek apa ini, tipis banget weh, tipis sekali, tipis.
Oke, open posisi buy, bagus ini. Naik. Bagus. 800 sudah 825. Bagus, open posisi lagi, open posisi buy. Bagus. 873. Ini hasil kita. Kurang, coba ya open posisi. Kan untung aku turunkan dari open posisinya karena kurang memang, Pak. Oke, yang sentakan kayak gitu dan dia naik kembali, jahat dia itu, Pak. Nokoh dia itu nggak pembalikan arah, itu nokoh dia. Jadi yang sek nanti itu nanti dia turun lagi kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu, kita open posisi yang reversal. Kayak gitu. Coba ya lihat antara open posisi ini dan open posisi tadi itu berbeda, Pak, gerakannya. Jadi yang tadi sebelum ini dia turunnya sek kayak gini ya. Dia turunnya sek dari sini gitu kan. Terus dia naik lagi sek. Baru kita open posisi sell. Tapi kalau ini turunnya dia sek. Ini open posisi buy. Jadi harus cepat kita, Pak, di sini, Pak. Udah 900 saldo kita. Ini kalau ada momen lagi saya open posisi lagi. Kalau nggak ada berarti ya udah. Ini paling sekali lagi lah. Ini open posisi sell. Telat. Shit, man. Nggak apa. Bentar ya, kita lihat ya. Oh, ini udah doji, Pak. Kita harus tunggu dulu sebentar. Oh, ini bagus. Oke, kalau kayak gitu videonya udah 12 menit lewat 57. Oke, ini open posisi kita tadi. Ini open posisi kita dari yang tadi. Ini saya di sini yang open posisi tadi, yang open posisi tes tadi itu 75, ini 7,5. Ini open posisi loss tadi gara-gara telat, ini gara-gara salah perkiraan loss saja sih sebenarnya. Dan ini compare-nya. Oke. Ini open posisi buy. Oke, 1100. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Easy, dibilang mudah, nggak terlalu, tapi cukup menarik. Misalkan mau tes ini, boleh tes dari pergerakan dulu, boleh. Itu di time frame 15 detik. Menggunakan bantuan dari ini boleh. Ini gunakan bantuan ini untuk melihat dari misalkan dia udah kena dengan si bola, dia itu bolanya berpindah ke bawah. Dia akan terjadi pembalikan arah di sana ya, untuk membantu kita aja. Dan ini membantu kita untuk area oversold dan overbought. Oke. Kalau ini garis ini nggak terlalu guna, nggak dipakai pun nggak apa-apa. Itu lebih bagusnya menggunakan time frame 15 detik ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya, Muhammad Alwi. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe juga dari channel saya. See you next time. Kita bahas lagi ini. Peace.